Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel bin Situmorang dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan dua soal tentang materi dari sel volta. Selamat mendengarkan. Jadi adalah soal pertama. Jadi bagaimana cara kita menentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Yang pertama kita lihat dari E0 selnya. Yang lebih kecil adalah yang di atas, yang negatifnya lebih besar dia lebih kecil. Berarti yang lebih kecil adalah oksidasi. Biloxnya mengalami reduksi, jadi kita harus ubah dulu. Kita balik reaksinya. Jadi begini. Jadi E0-nya menjadi positif, dari negatif menjadi positif. Yang nikelnya tetap. Jadi dibuat seperti ini, E0-nya tetap. Jadi jika mengikuti konsep tadi, katodanya positif, anodanya sama dengan negatif. Ini mengalami oksidasi. Jadi yang ini adalah anoda dan yang ini mengalami reduksi, biloxnya turun, jadi dia adalah katoda. Anoda dan katodanya sudah ketemu. Jadi bagaimana kita mencari potensial selnya? Jadi 2E nya ini kita coret. Zn tambah Ni2 plus menjadi Zn2 plus tambah Ni. E0 nya sama dengan, kita jumlahkan ini, jadi dia mendapatkan 0,48. Jadi E0 selnya sama dengan 0,48 volt. Anodanya sama dengan Zn, katodanya sama dengan Ni. Katoda, anoda sudah terjawab, potensial sel sudah terjawab, kemudian reaksi selnya sudah ada, notasi selnya anoda Zn2 plus, ionnya ini ion dari Ni 2 plus dan Ni. Aliran elektronnya kita cari lagi, aliran elektron dari anoda ke katoda, jadi Zn ke Ni. Sekian video soal pertama. Baiklah, saya akan lanjut dengan contoh soal yang kedua. Diketahui potensial reduksi perak dan tembaga sebagai berikut. Untuk Ag, potensial reduksinya ialah positif 0,80 volt. Untuk Cu, potensial reduksinya adalah positif 0,34 volt. Kita akan menentukan katoda, anoda, potensial sel, reaksi sel, notasi atau diagram sel, dan yang terakhir aliran elektron. Kita akan tulis diketahuinya ya. Yang diketahui Ag lebih besar E0-nya dibandingkan dengan Cu atau tembaga. Jadi katoda E0-nya adalah lebih besar. Jadi katodanya ialah Ag. Yang kedua, anoda E0-nya lebih kecil. Jadi anoda ialah Cu. Yang ketiga akan menentukan potensial selnya teman-teman. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Atau sama dengan E0 besar dikurang E0 kecil. E0 besar sama dengan Ag. Positif 0,80 dikurang positif 0,34. Hasilnya sama dengan 0,46 volt.
Jadi potensial selnya 0,46 volt. Jadi yang keempat, kita akan menentukan reaksi selnya. Reaksi yang terjadi katoda ialah reaksi reduksi. Yang katodanya ialah Ag, reduksinya sudah sesuai. Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Potensial reduksinya positif 0,80 volt. Reaksi yang terjadi di anoda, reaksi oksidasi atau reaksi yang melepas elektron. Reaksi yang didahului adalah reduksi menangkap elektron. Jadi harus kita balik. Jadi Cu menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Karena reaksi yang kita balik, maka nilai E0-nya dari positif menjadi negatif. Min 0,34 volt. Untuk mendapatkan reaksi selnya, kedua reaksi ini kita jumlahkan. Jumlah elektronnya belum sama di sini, belum bisa kita coret. Jadi kita harus kali 2 di sini, kali 2 di sini. Untuk E0-nya tidak dipengaruhi oleh koefisien, jadi tidak perlu kita kalikan dengan 2. Jadi elektronnya kita coret, lalu kita jumlahkan reaksinya. 2 Ag plus tambah Cu menghasilkan 2 Ag tambah Cu2 plus. E0 nya dijumlahkan juga, 0,80 tambah min 0,34 menjadi positif 0,46 volt. Yang kelima, kita akan menentukan notasi diagram atau diagram sel. Caranya ialah kita tulis dulu logam yang menjadi anoda, terus ion anoda, jembatan garam, ion dari katoda, logam, dan menjadi katoda. Anodanya ialah E0-nya lebih kecil, jadi si Cu ya teman-teman. Ion dari Cu adalah Cu2 plus dikasih jembatan garam. Ion dari katoda adalah Ag plus, ionnya adalah Ag plus. Jadi katodanya adalah Ag. Ini adalah notasi selnya. Yang terakhir kita kerjakan adalah aliran elektron. Aliran elektron ini mengalir dari anoda ke katoda. Jadi dari logam Cu ke logam Ag. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.